Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Geografi, kami akan membahas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada atmosfer. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya Ridwan Guci. Hai, saya Andrea Meisha Aziz. Hai, saya Syifa Wia Zahra. Halo, nama saya Salma Khairunisa. Halo, nama saya Irsya Rahma. Pengertian atmosfer. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada pada lapisan terluar bumi. Fungsi dari atmosfer adalah untuk melindungi bumi dari radiasi dan bahaya dari benda langit seperti asteroid. Kandungan yang ada pada atmosfer adalah beberapa gas antara lain 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Atmosfer terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, ada troposfer, merupakan lapisan terdekat dari bumi dengan jaraknya sekitar 8-14 km. Troposfer berasal dari bahasa Yunani yang artinya berubah. Dinamakan tropos karena aktivitas di lapisan ini terus berubah. Yang kedua, ada lapisan stratosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 50 km, serta memiliki ketebalan 35 km. Troposfer berguna untuk menangkal radiasi dari sinar UV. Selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Mesosfer ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, berada di ketinggian antara 60 dengan 80 km. Yang kedua, mempunyai suhu sekitar min 50 hingga min 70 derajat Celcius. Yang ketiga, terdapat suatu lapisan yang dinamakan lapisan mesopause yang terletak di antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer. Yang keempat, lapisan ini merupakan lapisan yang berfungsi melindungi bumi dari jatuhan atau hantaman benda-benda langit lainnya yang jatuh ke bumi. Yang kelima, mempunyai ketebalan sekitar 45 hingga 75 km. Yang keenam, semakin ke atas, maka suhu semakin rendah. Lapisan mesosfer ini merupakan lapisan yang mempunyai suhu rata-rata sekitar minus 50 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Dan kegunaan mesosfer adalah sebagai lapisan yang melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit dan sebagai lapisan penghantar gelombang. Selanjutnya adalah lapisan termosfer dan ionosfer. Kedua lapisan ini berkaitan. Lapisan-lapisan atmosfer ini terdiri dari berlapis-lapis, maka antara lapisan satu dengan lapisan lainnya mempunyai keadaan transisi atau keadaan peralihan. Transisi terjadi dari lapisan mesosfer ke lapisan termosfer ini mulai terjadi pada ketinggian kurang lebih 81 km. Transisi ini terjadi karena adanya serapan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ini dapat menyebabkan terjadinya sebuah reaksi kimia sehingga terbentuklah lapisan yang bermuatan listrik. Lapisan yang bermuatan listrik ini disebut dengan ionosfer. Lapisan ionosfer ini mempunyai kemampuan untuk memantulkan gelombang radio. Nama lapisan ionosfer berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang berada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari. Lalu, ciri-ciri dari lapisan termosfer yaitu yang pertama, pada lapisan termosfer atau ionosfer ini, sebagian molekul atau atom-atom yang berada di lapisan ini mengalami proses ionisasi. Karena terjadinya peristiwa inilah maka timbul nama lain dari lapisan termosfer yakni lapisan ionosfer. Yang kedua, pada lapisan termosfer atau ionosfer ini terdapat lapisan inversi, yakni lapisan atmosfer yang menunjukkan semakin naik maka suhunya semakin tinggi. Hal ini berkebalikan dengan kondisi pada umumnya yang semakin naik suhunya akan semakin rendah. Oleh karena itu dinamakan lapisan inversi. Karena adanya lapisan inversi inilah lapisan termosfer atau ionosfer ini mempunyai temperatur yang cukup tinggi hingga mencapai ratusan derajat Celcius. Karena keadaannya yang panas ini pula, maka lapisan ini disebut juga dengan lapisan termosfer yang mempunyai arti panas. Yang ketiga, pada lapisan termosfer atau ionosfer ini dapat ditemukan partikel-partikel ion yang mempunyai fungsi sebagai pemantul gelombang radio, dan ini merupakan molekul yang sangat berguna bagi manusia, terutama bagi perkembangan teknologi komunikasi.
Adapun fungsi dari lapisan ini yaitu yang pertama, sebagai tempat terjadinya proses ionisasi dari gas-gas yang dilakukan oleh sinar matahari. Hal ini terjadi di mana molekul oksigen dan juga beberapa gas lain akan terpecah menjadi bentuk oksigen atomik dan pecahan lainnya yang menimbulkan panas sehingga terjadinya peningkatan suhu pada udara. Yang kedua, sebagai pemantul gelombang elektromagnetik yang memantulkan gelombang radio. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang sangat bermanfaat bagi manusia dan kehidupan manusia, serta ruang publik untuk kehidupan. Salah satu fungsi dari lapisan termosfer atau ionosfer ini adalah untuk memantulkan gelombang radio. Selanjutnya lapisan atmosfer yang terakhir yaitu eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan dari atmosfer yang paling luar atau yang berada di paling ujung dari atmosfer bumi. Lapisan eksosfer ini merupakan lapisan yang mempunyai jarak paling jauh dari permukaan bumi karena merupakan lapisan terluar. Lapisan eksosfer ini juga dinamakan sebagai lapisan disipasisfer atau ruang antar planet dan geostasioner. Selain merupakan lapisan yang paling luar yang menyelimuti bumi, lapisan eksosfer ini merupakan lapisan yang paling panas. Karena merupakan lapisan yang paling panas ini, maka dari itu pada lapisan ini terjadi gerakan partikel udara yang tidak beraturan. Lapisan eksosfer ini merupakan lapisan yang terletak di ketinggian antara 800 hingga 1000 km dari permukaan bumi. Molekul udara yang terdapat pada lapisan ini dapat meninggalkan atmosfer hingga ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan ini juga memiliki manfaat. Manfaat dari lapisan eksosfer ini memang tidak terlalu banyak diketahui oleh orang-orang bila dibandingkan dengan lapisan-lapisan atmosfer lainnya. Manfaat atau fungsi dari lapisan eksosfer ini yang paling mencolok adalah untuk merefleksikan cahaya matahari. Kemudian cahaya matahari yang direfleksikan tersebut dikenal sebagai cahaya matahari zodiakal. Fenomena atmosfer. Yang pertama ada troposfer. Pada lapisan ini, fenomena yang terjadi berkaitan dengan iklim cuaca. Pada lapisan troposfer, hampir semua cuaca, perubahan suhu yang mendadak, angin, dan kelembapan yang kita rasakan sehari-hari berlangsung. Suhu udara pada permukaan air laut sekitar 27 derajat dan semakin naik ke atas, suhu semakin turun. Setiap kenaikan 100 meter suhu berkurang 0,61 derajat. Pada lapisan ini terjadi peristiwa cuaca seperti hujan, angin, musim dingin, kemarau, dan sebagainya. Selanjutnya adalah stratosfer. Perubahan secara bertahap dari troposfer menuju stratosfer dimulai dari ketinggian 11 km. Lapisan ini sangatlah dingin, suhunya berkisar minus 57 Celcius. Fenomena yang sering terjadi pada lapisan ini adalah angin yang sangat kencang dengan pola aliran tertentu. Lalu ada mesosfer. Berada pada 40 km di atas permukaan bumi, lapisan ini memiliki suhu hingga minus 143 Celcius. Suhu serendah ini membuat fenomena awan noctilucent yang terbentuk dari kristal es. Selanjutnya ada termosfer. Lapisan ini memiliki temperatur hingga 1982 Celcius. Perubahan suhu ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ini kemudian menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal sebagai ionosfer. Ionosfer mampu memantulkan gelombang radio. Bahkan, sebelum adanya satelit, lapisan ini berguna untuk memantulkan gelombang radio jarak jauh. Ionosfer. Lapisan ini terbentuk akibat reaksi kimia. Pada lapisan ini, batuan meteor terbakar dan terurai. Jika terlalu besar, maka batu tersebut akan jatuh ke bumi dan dikenal dengan sebutan meteorit. Lapisan ini juga memiliki fenomena yang sangat indah yang dikenal dengan sebutan aurora. Eksosfer. Pada lapisan ini, terjadi fenomena refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Cahaya matahari yang dipantulkan tersebut dikenal dengan sebutan cahaya zodiakal.